Halo konco KR dimanapun berada, jumpa lagi di acara Serawung DPRD DIY. Kali ini bersama Ketua Komisi A, Mas Eko Suhanto. Selamat hari ini Mas Eko Suhanto. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Mimin. Terima kasih juga para pemirsa KR, kanal YouTube dan juga para pembaca KR. Hari ini Mas Eko kita akan membahas tema yang mungkin sedang banyak dibicarakan di hari-hari ini tentang pilkada. Nah ini bagaimana kemudian mewujudkan pilkada yang sehat, berintegritas dan tantangannya. Nah ini sepertinya sangat tepat ketika memang kita membahasnya bersama Komisi A, bersama Mas Eko Suhanto di sini. Apalagi mungkin hari-hari ini, bulan-bulan ini kita di DIY di 5 kabupaten kota meriahkan, mungkin dipestakan dengan momen kampanye di pilkada. Nah ini seperti apa Mas Eko melihat proses yang sudah dijalani selama ini? Ya, hari ini adalah hari terakhir kampanye bagi pasangan calon untuk pilkada serentak tahun 2024 dan yang pertama terima kasih pada seluruh masyarakat di DIY khususnya dan juga utamanya di Kota Yogyakarta yang hingga hari ini alhamdulillah suasana di tengah-tengah masyarakat antusias di dalam menyambut pilkada 2024. Namun demikian memang mengawali proses pilkada ini kita tahu ada ontran-ontran dulu ya ketika RUU pilkada ya dipaksakan untuk meloloskan Kaisang waktu itu untuk Wagub Jawa Tengah dan alhamdulillah pada saat itu mahasiswa bergerak dan itu mengingatkan kembali pada kita untuk kembali pada jalur konstitusi, pada rel konstitusinya. Nah setelah itu tahapan-tahapan berlangsung mulai dari pendaftaran bakal calon dan di DIY memang saya lihat tidak ada calon independen, tidak ada calon independen di masing-masing wilayah. Artinya partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian mendominasi proses di pendaftaran itu dan tentunya ada yang menarik juga ya karena di beberapa wilayah koalisinya berbeda-beda ya, kerjasamanya berbeda-beda ya, tidak selalu tercermin dengan apa yang terjadi di pemerintah pusat. Jadi begitu dinamisnya situasi. Bahkan di Kota Yogyakarta PD Perjuangan hanya bekerja sama dengan rakyat aja karena maju sendiri. Jadi ini situasi yang berkembang dan dari tahapan itu ada beberapa yang penting untuk hari ini kemudian kita diskusikan. Di sisa waktu yang ada ini masih ada beberapa tahapan krusial. Yang pertama adalah tentang daftar pemilih tetap yang selalu saya ingatkan. DPT di pilkada ini ditetapkan tanggal 21 September. Dan per hari ini di tanggal 23 November ada setidaknya ada 7 peristiwa kependudukannya yang terjadi sejak tanggal 21 itu saya pastikan. Nomor 1 ada yang meninggal. Artinya hari ini ada orang yang meninggal namun masih tercantum dalam DPT karena DPT-nya sudah sejak tanggal 21 September dan oleh KPU tidak dilakukan pemutakhiran kembali. Saya dengar hanya akan ditandain ya, saya nggak tahu nanti dibunteri atau bagaimana gitu ya. Kemudian yang kedua orang yang pindah KTP dari kota kabupaten ke kabupaten yang lain. Yang ketiga itu yang datang dari kabupaten lain ke kabupaten lain atau dari kota ke kota yang lain. Kemudian yang keempat ini orang yang menikah. Ya, orang yang menikah di usia sebelum 17 tahun. Dia karena dispensasi nikah maka dia boleh untuk ikut mencoblos. Ini yang saya kira juga penting untuk direkam.
Kemudian orang yang TNI Polri yang pensiun, kan pasti ada setelah tanggal 21 September ini anggota TNI yang pensiun pasti ada, dan sejak pensiun maka dia harus menjadi warga negara yang punya hak memilih. Kemudian TNI Polri yang pensiun itu juga mendapatkan hak pilihnya ketika pensiun, itu 6 ya. Nah kemudian yang ketujuh yang bercerai, perceraian ini salah satu akibatnya adalah pindah KTP ya. Kan jarang ya orang bercerai kemudian KTP-nya masih satu kakak, jarang. Jadi ini yang saya kira penting untuk KPU cermati, sehingga Komisi A kita masih punya waktu nanti hari Senin atau Selasa. Komisi A akan mengundang KPU, Bawaslu, kemudian Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan juga Biro Tapom Pemda DIY untuk memastikan DPT-nya ini benar. Karena salah satu yang bermasalah menurut saya adalah ketika KPU kotot untuk tidak ada perbaikan daftar pemilih tetap. Meskipun namanya tetap, tapi faktanya data kependudukan itu sangat-sangat dinamis. Nah, harapan kita KPU itu mendeklar per tanggal 26 misalnya, yang meninggal itu berapa dan lain-lainnya ini diumumkan pada publik. Kemudian yang meninggal surat undangannya secara terbuka harus dihanguskan agar tidak disalahgunakan. Saya kira begitu. Jadi ini jadi PR bagi KPU di dalam Pilkada tahun 2024 ini, karena pernah pengalaman manipulasi DPT terjadi pada saat pemilu presiden tahun 2009 pada saat itu. Nah kemudian yang berikutnya yang juga penting ini adalah bagaimana memastikan distribusi logistik. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat bahwa ada tahapan yang tidak diketahui oleh masyarakat. Pertama adalah pencetakan surat suara. Saya yakin masyarakat nggak pernah diberitahu nyetaknya di mana. Kalau jumlahnya sesuai DPT tanggal 21 September tadi. Kemudian dari percetakan akan dikirim ke KPU. Ini juga masyarakat juga tidak mendapatkan akses. Termasuk pada saat pelipatan surat suara. Sebetulnya yang rusak ada enggak, ikut dilipat apa enggak, ini kan jadi misteri ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah ketika memasukkan dalam kotak suara. Tentunya yang dimasukkan adalah harusnya itu jumlahnya sesuai, jumlahnya sesuai dengan DPT tanggal 21 September. Problemnya adalah ketika ada yang meninggal dan lain-lain ini bagaimana? Kira gitu. Jadi saya kira ada beberapa hal yang harus kemudian mendapatkan perhatian dan pengalaman Pilpres dan juga awal di Pilkada saya kira harus menjadi pembelajaran pada kita bahwa tidak boleh ada pelanggaran etik, tidak boleh ada kecurangan, termasuk di dalam manipulasi DPT maupun penyalahgunaan surat undangan tadi. Kita tidak ingin kemudian orang sudah meninggal masuk dalam DPT, gitu ya, tapi undangannya masih beredar kemana-mana. Saya kira ini PR. Kemudian Mas Eko, ini kan sebenarnya masuk ke masa-masa yang cukup krusial setelah kampanye selesai, kemudian masa tenang dan nantinya pencoblosan. Nah ini mungkin beberapa kali Bawaslu juga menyampaikan bahwa ada kekhawatiran masih adanya politik uang dengan cara yang berbeda dan sebagainya. Nah ini sebenarnya Komisi A bisa melakukan langkah apa bersama stakeholder terkait untuk mengantisipasi hal tersebut? Jadi kita sedih juga ketika Bawaslu bicara tentang itu, tapi pada saat yang sama membiarkan seorang presiden kampanye tanpa cuti misalnya. Jadi ini salah satu keputusan Bawaslu yang menurut saya melukai gitu ya, demokrasi ketika seorang presiden mengajak masyarakat didampingi pasangan calon gitu ya. Kemudian tidak disebut tidak melanggar. Jadi ini akan sangat baik, sangat tidak baik gitu ya. Nah, pada saat yang sama Bawaslu di daerah juga saya lihat tidak tough gitu ya. Karena di dalamnya ada Gakumdu, ada polisi dan juga jaksa. Misalnya kejadian yang di kota Jogja misalnya gitu ya. Ada laporan dugaan money politik ke
salah satu pasangan calon gitu ya. Tapi juga entah bagaimana, saya dengar ada hal-hal yang kemudian tidak aktif di dalam mengedukasi maupun melakukan penegakan aturan. Jadi ini juga mengkhawatirkan ketika peristiwa substansi didekati dengan pendekatan administratif. Ya. Sama dengan dulu ketika Bawaslu melihat KPU menerima pendaftaran Gibran waktu itu, kan juga tidak berbuat apa-apa. Jadi ini salah satu contoh saja. Saya mengajak masyarakat untuk melakukan justru pengawasan yang lebih kencang gitu ya. Karena harapan kita Bawaslu kemudian bisa lebih kuat. Tapi tentunya juga itu jadi PR tersendiri. Berarti masyarakat harus seperti apa, Mas Eko, kemudian ketika harus menghadapi situasi yang mungkin di momen-momen krusial ini akan muncul? Jadi kita bangun kesadaran masyarakat bahwa memilih pemimpin ini didasarkan kepada satu kesadaran politik. Alhamdulillah saya dalam beberapa pemilu ketika ditugaskan oleh PDI Perjuangan menjadi calon legislatif ya, 4 kali tanpa money politik toh juga bisa. Ya. Sehingga dan saya percaya bahwa masyarakat juga nggak bisa dibeli. Ya. Jadi money politik ini kan terjadi karena elit ini tidak percaya dengan kerja politiknya sendiri. Biasanya yang money politik ini yang nggak pernah kerja turun ke rakyat, kira-kira gitu ya. Sehingga dia harus berupaya untuk membeli suara. Maka masyarakat harus kemudian membangun kesadaran untuk kemudian tidak menerima sekalipun dalam situasi yang terdesak misalnya. Karena money politik ini dari sisi etik juga tidak sesuai. Dari sisi moral juga tidak sesuai. Tidak ada satu ajaran agama pun di dunia ini yang mentoleransi money politik. Ajaran agama saya yakin pasti menolak money politik. Maka ya hari ini dengan dasar etik dan juga keyakinan agama yang kita punya, ya kita tolak, kira-kira begitu. Agar pemimpin yang lahir ini bukan pemimpin yang korup, gitu ya. Kita pernah punya pengalaman misalnya di kota Jogja misalnya. Ada wali kota yang ditangkap KPK karena menerima gratifikasi, menerima suap. Ya. Nah ini yang kita kita lihat satu proses politik di mana money politik ini akan melahirkan pemimpin yang korup, kira-kira gitu. Jadi ini kasualitas. Jadi hubungan sebab akibat. Ketika duitnya terlalu banyak, ya, apalagi kalau disponsori sama pengusaha atau pihak lain misalnya begitu, maka saya pastikan akan tersandera dan kemudian tidak akan ngurus rakyat gitu ya. Yang dipikirkan golek balen kemudian melayani botoh-botohnya tadi. Ini saya kira bahayanya money politik ada di situ. Dan kemudian ini kan misalnya di DIY ini cukup menarik juga, calonnya banyak muncul dengan semuanya diusung partai politik. Nah ini dari proses yang sudah berjalan ini, bagaimana kemudian Komisi A melihat dinamika yang ada di Jogja pada umumnya? Ya dengan masing-masing pasangan calon diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ini menjadi kesempatan sekaligus ujian bagi partai politik, gitu ya. Ujian untuk kemudian menjaga integritasnya dengan mendampingi masing-masing pasangan calon. Salah satunya adalah dengan tidak membeli suara rakyat tadi. Jadi ini menjadi PR tersendiri, meskipun di lapangan juga tidak mudah, tetapi ya ini yang harus dikerjakan sehingga partai ini harus menjadi penjaga moral pasangan calon. Ya. Jangan malah ngojo-ojo, kira-kira gitu. Jadi tanggung jawab politiknya besar ya, Mas. Iya, jadi itu dan sekaligus ini menjadi pendewasaan bagi partai politik untuk melahirkan pemimpin. Jadi hari ini alhamdulillah untuk yang dari PDI Perjuangan ya, yang saya ada di dalamnya, ini dari 5 kabupaten kota ini yang diajukan baik pada posisi calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari semua wilayah ini ada PDI Perjuangan ya. Jadi seperti Pak Hasto Wardoyo misalnya di kota Jakarta, sebelumnya beliau adalah wakil ketua DPD PDI Perjuangan DIY, sebelumnya adalah kepala Baguna ya, Badan Penanggulangan Bencana DPD PDI Perjuangan DIY, baik pada saat menjadi Bupati Kulon Progo dan
memang ya ber-KTAP di Perjuangan sudah sangat lama gitu ya. Kemudian di Sleman ada Pak Danang misalnya, ya. Danang Marsa ini kan saya kenal baik. Nah ini saya kira kaderisasi di partai menjadi penting, sehingga partai memang bertugas untuk menyiapkan pemimpinnya. Nah di PDI Perjuangan ada rekrutmen, kemudian ada sekolah partai juga ada. Jadi para calon kepala daerah ini juga melalui proses yang tidak mudah untuk mendapatkan rekomendasi itu, dan tugas partai memang melahirkan pemimpin-pemimpin itu, ya. Dan harapan kita ke depan bagaimana kemudian sekolah partai ini menjadi salah satu concern untuk jadi kawah condro dimuko, baik itu untuk anggota DPRD, ya, termasuk DPR RI dan juga provinsi, termasuk dengan calon-calon kepala daerah, karena memang satu hal yang penting adalah pintu masuk untuk politik kekuasaan di Indonesia ini adalah partai politik. Ya. Di seluruh DPRD di Indonesia, gitu ya, semuanya dari partai politik. Gitu ya. Tidak ada calon independen untuk DPRD kota misalnya, nggak ada. Jadi disitulah ini ujian menjadi partai politik. Sehingga harapan kita memang partai politik ke depan, apalagi dengan dukungan dari masyarakat ya dan lainnya, ya harus bertransformasi menjadi organisasi yang menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Oke, mungkin Mas Eko ini yang cukup menarik juga. Menurut pandangan Komisi A yang kemudian memang concern di bidang politik ini, tahapan yang sudah dijalani pilkada yang ada di DIY ini sudahkah sehat berintegritas? Ya, jadi pada saat RUU pilkada itu dipaksakan itu tidak sehat di situ, karena ada pelanggaran etik. Sudah ada putusan MK, ya masih mau diakalin, ini kira gitulah. Jadi, nah kemudian proses selanjutnya saya kira ada satu hal yang menarik sekaligus, bahwa di pilkada di DIY, ya di 5 kabupaten kota di DIY ini alhamdulillah tidak ada konflik terbuka. Ini menurut saya sesuatu yang sehat bagi masyarakat. Jadi lebih banyak adu gagasan, ya, lebih banyak adu pemikiran dan adu sregep gitu ya. Jadi saya misalnya ya Mas Hasto ini sama Mas Wawan misalnya yang saya dampingin, itu dari selesai sholat subuh itu baru bisa sampai tengah malam, sampai dini hari baru selesai gitu ya. Jadi memang adu sregep. Calon yang lain saya lihat juga menggunakan cara itu gitu ya. Jadi sergep-sergepan dia melayani masyarakat, merasakan hatinya masyarakat. Nah, saya kira ini baik. Nah, yang tadi saya bilang ada beberapa yang belum sehat itu adalah soal daftar pemilih tadi. Ini yang kita harapkan KPU segera melakukan langkah konkret untuk menyelesaikan problem daftar pemilih ini. Kita tidak ingin kemudian pemilu yang dicita-citakan baik ini rusak karena ketidakcakapan KPU di dalam menyelenggarakan pemutakhiran daftar pemilih. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Mas Eko. Ini kan sudah sangat dekat nih hari pencoblosan, kemudian kita punya pekerjaan rumah bersama terkait kepartisipasian masyarakat di momen pencoblosan. Ada pesan-pesan yang kemudian ingin disampaikan dari Komisi A, dari Mas Eko terkait hal tersebut? Ya, jadi pemilu yang sehat ini akan bisa kita wujudkan bersama ketika yang pertama KPU, Bawaslu dan DKPP-nya ini termasuk di dalamnya Gakumdu gitu ya, itu tegak lurus dengan aturan. Ya, yang pertama, tidak boleh miring-miring. Jadi kalau melihat ada pelanggaran jangan ada takut, jangan ada pekewuh ya. Ya sudah, kalau ada itu pelanggaran pidana pemilu atau pidana administratif misalnya gitu ya dikerjakan saja. Ya, saya lihat kan ini yang pembiaran pelanggaran ini yang jadi masalah. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian aparat ya dalam hal ini birokrasi TNI dan Polri juga netral beneran gitu ya. Jadi di sisa waktu yang ada ini, bagi kemarin yang nggak netral kembalilah ke jalan yang benar, kira-kira gitu ya. Jadi masih ada waktu beberapa hari untuk taubat lah, kira-kira begitu ya. Dan kemudian yang juga penting adalah tidak boleh ada abuse of power, tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan gitu ya, untuk memenangkan calon tertentu. Ini yang saya kira utama dan penting, baik itu abuse of power untuk penggunaan
anggaran negara, anggaran pemerintah daerah untuk kemudian memobilisasi pemilihnya, maupun melalui intimidasi yang ada. Nah, kami pernah misalnya di salah satu wilayah saya tunjukkan di Rejowinangun gitu ya, ada loh pihak yang kemudian memaksa ya untuk mencopot balihonya Pak Hasto Pak Wawan yang ada di posko. Kemudian saya sampaikan, sudah kita selesaikan secara hukum saja. Akhirnya nggak jadi dicopot. Jadi misalnya gitu. Jadi mancing-mancing ini ada. Jadi saya kira ini beberapa hal yang penting, dan yang utama adalah bagaimana di sisa waktu yang ada ini, mari kita beri kesempatan kepada rakyat untuk secara merdeka, berdaulat, tidak diganggu money politics, tidak diganggu intimidasi, tidak ditakut-takutin, kira-kira gitu, untuk menggunakan hak pilihnya. Dan kepada seluruh pendukung dan lain-lainnya maupun tim kampanye dan pasangan calon, ikuti saja aturan yang ada. Ya, artinya saya kira dengan mengikuti aturan yang ada semuanya kan baik-baik saja. Dan terakhir, Jogja ini kota tujuan wisata. 1 bulan lagi ada perayaan Natal saudara-saudara kita yang Nasrani. Setelah itu ada tahun baru, sehingga kira-kira akan banyak orang yang berwisata di Jogja. Sehingga harus ada jaminan keamanan. Maka keamanan pilkada ini menjadi sangat penting karena berpengaruh langsung kepada liburan Nataru besok. Dan dengan kita bisa menjaga kedamaian tadi, ya, insya Allah rezeki di liburan Nataru akan banyak dinikmati oleh warga Jogja, baik yang parkir, kemudian yang punya warung makan, yang punya penginapan, yang punya toko oleh-oleh, mungkin ada beberapa booth foto dan lainnya akan laku. Saya kira itu, dan syaratnya damai itu adalah ketika penyelenggara pemilu itu teguh dengan aturan yang ada, birokrasi TNI Polri termasuk pemerintah posisinya di yang benar tadi. Saya kira itu yang utama, dan ya mari kita buktikan bahwa Jogja ini bisa mewujudkan pemilu yang sehat. Terima kasih Mas Eko, diskusi yang cukup menarik yang harapannya bisa membawa hikmah untuk kita semua. Demikian Konco KR, diskusi kita hari ini Serawung DPRD DIY. Semoga apa yang Pak Eko sampaikan, yang kami sampaikan hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi.